Halo teman-temanku yang kece, kembali lagi ya di review film bersama Sam and Dad. Siapa coba teman-teman yang di sini belum nonton review The Journey to the Center of the Earth Part 1? Yang belum nonton, pause dulu video ini. Cus, langsung nonton review yang pertama dulu ya. Habis itu baru lanjut ke video yang ini. Di review sebelumnya, Trevor, Sin, dan Hannah terjebak masuk ke dalam perut bumi. Mereka sudah berhasil mengungkap misteri di balik hilangnya Max. Tapi, gimana mereka bisa keluar dari sana? Langsung aja yuk kita lanjutin ceritanya. Trevor, Sin, dan Hannah kembali ke pohon yang pernah ditinggali Max. Mereka mempelajari catatan Max dan sadar kalau harus segera keluar dari tempat itu. Emangnya kenapa, Dad? Gini Sam, kalau nggak cepat-cepat keluar, mereka bisa gosong. Karena tempat itu dikelilingi magma yang akan mendidih. Nah, dari catatan Max, juga mereka nemuin cara untuk kabur dari sana. Mereka harus menyeberangi lautan, kemudian menyusuri sungai geyser, dan akan tersembur naik dari geyser panas. Tapi gimana ya caranya mereka menyeberangi lautan? Setelah baca buku fiksi itu, Sin menemukan ide untuk merakit perahu. Mereka buat perahu itu dari batang-batang pohon. Pekerjaannya enggak mudah karena mereka harus berlomba dengan waktu dan suhu tempat itu yang semakin panas. Di sela-sela merakit perahu, Trevor kasih sebuah kompas ke Sin. Kompas itu ternyata milik Max yang dikasih sama mamanya Sin dulu. Kemudian, perahu rakitan mereka hampir selesai. Mereka bentangin layar dan perahu mulai gerak tertarik angin. Mereka senang banget dan langsung berangkat untuk nyebrangin lautan luas itu. Di jalan, ada satu burung elektrik yang ikuti mereka. Lalu, mereka lihat langitnya mendung banget, kayak mau ada badai. Hannah ingin menurunkan layar, tapi Trevor nggak setuju. Cuaca semakin panas dan mereka harus segera sampai ke seberang secepat mungkin. Hujan mulai turun. Petir dan badai mulai menerjang. Mereka ngelihat sesuatu yang gerak-gerak di dalam air. Tapi karena kepo, Sin nengok-nengok ke laut itu dan duar! Ada ikan dengan gigi yang sangat tajam dan panjang lompat ke perahu mereka. Ih, ikan itu serem banget. Ikan itu mau makan Trevor. Trevor berusaha melawan. Banyak banget lagi ikan yang lompat-lompat masuk ke perahu dan menyerang mereka. Ih, serem banget sih ikan-ikan itu. Beda banget ya sama cupang-cupangku yang imut dan lucu. Lagi sibuk perang sama ikan, mamanya Sin nelpon dong. Sin terpaksa bohong. Dia bilang kalau lagi mancing sama paman Trevor. Tiba-tiba, handphonenya Sin itu dimakan sama ikan. Makanya, teman-teman jangan suka main handphone dekat ikan lapar ya. Terus datang makhluk laut yang gede banget. Kirain mau makan mereka juga. Gak taunya dia makan ikan-ikan serem itu. Untung aja mereka jadi bisa lolos. Tapi, baru selesai satu masalah, datang lagi masalah baru. Hah? Masalah apaan itu, Sam? Karena saking kencang badainya, tangan Hannah sudah nggak kuat menahan tali layar perahu itu. Tangannya jadi penuh luka. Sin berusaha menahan tali layar itu. Oh tidak! Sinnya malah kebawa angin sama layar itu. Kok malah jadi kayak orang lagi main para layang ya, Sam ya? Sin terdampar di sebuah pantai. Begitu sadar, dia lihat ikan serem tadi lagi mangap ke arah dia. Syok lah, untung cuma ikan mati. Terus dia haus dan minum air di pantai itu. Biur! Kita disembur teman-teman. Lagian Sin sih, air laut kan asin, masa diminum? Sin, coba panggil-panggil paman Trevor, tapi yang datang malah burung kecil yang ikutin mereka pas di laut tadi. Karena udah kehausan, Sin sampai ngajak ngobrol burung itu dan nanya di mana dia bisa minum air. Ternyata si burung ngerti dan anterin Sin ke sumber air terdekat.
Dengan kompas pemberian Trevor, Shin berusaha menuju ke arah selatan untuk bisa ketemu sama Trevor dan Hana. Shin harus lewatin batu-batu magnet. Aduh, dia harus lompat-lompat gitu. Padahal di bawahnya ada jurang yang tidak terduga dalamnya. Lompatan pertama berhasil. Lompatan kedua juga berhasil. Giliran lompatan ketiga, Shin malah buat jembatan batu-batu magnet itu jadi berantakan. Tapi karena udah nggak ada jalan lain, Shin mau nggak mau coba lompat ke batu terdekat dan berhasil. Dad, tapi kok batunya muter-muter gitu? Kalau Shin nggak pegangan erat-erat bisa jatuh dia. Tenang Sam, setelah dikerjain sama batu magnet itu, akhirnya dia sampai juga ke seberang jalan. Yeay. Sementara itu, Trevor dan Hana juga udah sampai ke daratan. Mereka cari dan panggil-panggil Shin sambil menuju ke sungai Geysir sesuai rencana mereka. Karena kecapean, mereka istirahat sebentar di hutan. Trevor kasih Hana minuman terakhir mereka. Lagi asik-asik minum, Hana mau dimakan sama tumbuhan pemakan daging. Ih, serem-serem banget sih makhluk hidup di dalam sini. Trevor langsung pukul tumbuhan itu. Tapi tumbuhan lain udah ngelilit leher Hana dan siap mau makan dia. Belum lagi tumbuh-tumbuhan lainnya juga menyerang Trevor. Trevor berusaha melawan mereka semua. Sampai tangannya Trevor kena liur yang Akhirnya Trevor berhasil cabut akar tanaman serem itu dan menyelamatkan Hana. Mereka lanjutin perjalanan dan ketemu sama sungai Geysir tujuan mereka. Tapi belum ada tanda-tanda kehadiran Shin. Trevor mau balik lagi untuk cari Shin. Dia suruh Hana tetap pergi sesuai rencana dan selamatkan dirinya. Shin juga lagi cari Trevor. Dia jalan, dan ketemu fosil-fosil raksasa. Shin mulai rasa tanah berguncang dan ada sesuatu yang besar mendekat ke arahnya. Dia langsung ngumpet di balik batu. Getarannya tiba-tiba berhenti. Dia lihat kiri, aman. Lihat kanan, aman. Dari atas ada air liur yang jatuh. Gak taunya itu liur dinosaurus. Dinonya udah siap mau makan Shin. Oh tidak! Shin langsung salto dan lari. Dia berhasil ngumpet di sebuah gua kecil, tapi itu malah bikin dia kejebak. Shin teriak-teriak histeris sampai teriakannya kedengaran sama Trevor dari balik tebing. Trevor yang mendengar suara Shin berusaha ngancurin tebing itu dengan kayu. Dia berhasil buat lubang untuk ngeluarin Shin. Tapi jangan senang dulu ya. Sekarang dinosaurusnya ngejar mereka berdua. Kayaknya lari mereka kalah cepet deh sama langkah dinosaurus yang sangat besar. Trevor berusaha alihin perhatian si dinosaurus dan lari ke tanah muskovit yang tipis. Tapi udah lama lari-lari, tanahnya nggak runtuh-runtuh. Sabar Sam. Akhirnya rencana Trevor berhasil. Jalanannya retak dan runtuh, bikin lubang yang cukup besar untuk menenggelamkan si dino. Tapi Trevor ikut tenggelam gak, Dad? Enggak dong. Untung Trevor masih gelantungan di pinggir lubang itu. Dia dibantuin Shin untuk naik. Sekarang mereka ke sungai. Mereka udah ketemu tuh sama sungainya. Tapi gimana cara mereka lewatin sungai air panas itu? Hana datang dengan perahu. Bukan deh, itu rahang fosil dinosaurus. Trevor dan Shin masuk ke perahu. Mereka menyusuri aliran sungai itu. Tapi gawat, lama-lama air sungainya habis. Mereka terguncang dan jatuh tersangkut ke lubang. Jika sesuai rencana, seharusnya mereka tersembur geysir ke atas. Tapi sayang, mereka terlambat. Belum lagi di bawah mereka ada lava panas yang akan naik. Sekarang gimana mereka bisa naik ke atas? Untung Profesor Trevor selalu punya ide. Mereka harus dapatkan air agar bisa tersembur ke atas. Hana lihat tembok di belakang Trevor basah. Dengan sisa 3 peledak yang mereka punya, Trevor berusaha bobol tembok untuk dapati air di balik tembok itu. Tapi sayangnya percobaan pertama gagal karena temboknya terlalu basah. Trevor coba lebih turunkan badannya dan masih gagal. Sisa peledak terakhir, Trevor minta diikat dengan tali untuk meledakkan sisi tembok yang lebih rendah. Tapi temboknya masih tetap terlalu basah.
Akhirnya, Trevor coba lempar itu ke sisi tembok satunya, tapi sayangnya usaha mereka tetap gagal. Tunggu dulu Sam. Ternyata berhasil. Temboknya perlahan-lahan meledak dan mengeluarkan air. Wah, airnya jatuh ke magma dan menyembur mereka. Yeay! Akhirnya, mereka bisa keluar dari dalam sana ya, Dad. Mereka meluncur, nurunin gunung dengan rahang dinosaurus itu. Hahaha, kayak lagi main perosotan aja. Sampai ngerusakin perkebunan anggur warga setempat. Tapi itu, mereka keluar dari gunung apa, Dad? Kok beda sama pertama kali mereka datang? Itu Gunung Vesuvius di Italia, Sam. Keren kan? Mereka masuk dari Iceland, keluarnya udah di Italia. Wah, kok bisa gitu ya? Ya, namanya juga film. Si bapak pemilik kebun anggurnya marah-marah tuh karena kebunnya dirusak sama mereka. Shin langsung keluarin berlian di tasnya dan kasih ke si bapak buat ganti rugi. Hihihi, gak jadi marah deh si bapak. Ternyata Shin ambil sekantong batu-batu berharga itu dong. Kayak mendadak deh mereka. Perjalanan mereka selesai. Trevor kembali ke labnya dan menyapa Leonard yang lagi mau cari kerjaan baru tuh. Alan yang nyebelin juga udah datang ke lab untuk ambil alih lab itu. Trevor sih nggak masalah karena dia akan bikin lab baru dengan Hannah. Mereka juga mau antar Shin pulang ke mamanya. Sebelum pulang, Trevor kasih sebuah buku ke Shin. Shin masukin buku itu ke tasnya sekaligus kasih makan peliharaannya. Pelihara apa dia di dalam tas? Ternyata Shin bawa pulang burung kecil yang selalu nemenin dia. Tapi burungnya sekarang kabur. Hahaha, tamat. Mari kita review. Trevor si profesor. Ya, meskipun dia jorok karena rumahnya berantakan, dia sangat pintar, pemberani, dan bertanggung jawab ya. Shin yang awalnya kurang sopan ternyata juga anak yang baik dan penurut. Dia bisa diajak bekerja sama dan belajar dengan cepat. Hannah, satu-satunya wanita dalam perjalanan ini, sangat cekatan dan pemberani ya. Meskipun visual, film ini bukan yang terbaik dari semua film yang pernah kita review. Tapi sensasinya itu loh, juara. Gak heran banyak cuplikan scenes film ini sering dijadikan tampilan untuk wahana-wahana 4D. Kita juga bisa rasain saat mereka jatuh, meluncur maupun kesembur. Hahaha. Alur ceritanya simple ya teman-teman. Karena mau mengungkapkan misteri kehilangan Max, membuat mereka mengalami perjalanan panjang dari atas gunung, terjebak di gua, sampai akhirnya masuk ke dalam perut bumi dan naik lagi dengan cara yang super epic. Novel karya Jules Verne memang keren abis ya Sam. Film ini banyak ajarin kita soal sains ya. Aku jadi tahu banyak soal unsur-unsur kimia dan kegunaannya. Bukan hanya itu aja, film ini juga ajarin soal solidaritas dan kerjasama tim yang baik. Mereka bertiga bisa keluar dari sana karena saling bekerja sama. Cocok banget nih nobar bareng film ini sama teman-teman sekelas, tetangga, alumni, maupun keluarga di rumah. Jadi untuk film yang keren ini kita nggak akan ragu untuk kasih 5 bintang. Sam, Dad sih paling suka bagian naik roller coaster. Kalau inget film ini, pasti scene itu yang terlintas dalam pikiran Dad. Kalau aku paling suka waktu Shin dan Trevor dikejar-kejar sama dinosaurus. Itu seru dan menegangkan banget. Kalau teman-teman yang kece paling gak bisa lupa bagian yang mana. Kasih tahu di kolom komentar ya. Gimana? Seru banget kan filmnya? Sayangnya sampai di sini dulu ya review film bersama Sam and Dad. sampai ketemu di review film selanjutnya ya. Bye-bye.